Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Saya dari Prodi Bisnis Digital kelas C Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile dengan tema yang berjudul React Native, membangun aplikasi mobile dengan JavaScript. Baiklah, ada yang tahu apa itu React Native? React Native itu framework open source dari Meta Facebook. Jadi React Native itu framework open source dari Meta Facebook. Nah, dan React Native juga digunakan untuk membuat aplikasi mobile lintas platform seperti iOS dan Android. Nah, React Native juga menggunakan JavaScript dan React. Jadi itu React Native. Selanjutnya, sejarah singkat dari React Native ya. React Native dirilis pertama kali oleh Facebook pada tahun 2015. Jadi React Native ini dirilis pertama kali oleh Facebook pada tahun 2015. Awalnya digunakan untuk aplikasi Facebook dan Instagram. React Native ini. Nah, semakin berkembang dengan dukungan komunitas yang besar. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya perubahan zaman dengan dukungan komunitas yang besar. Ya. Selanjutnya sekarang didukung juga oleh Microsoft, Expo, Shopify dan lain-lain. Jadi React Native juga sekarang didukung oleh Microsoft, Expo, Shopify dan lain-lain. Ya. Selanjutnya di sini mengapa menggunakan React Native? Ya. Mengapa menggunakan React Native? React Native itu dia kode sekali jalan di mana saja atau disebut cross platform. Jadi dia sekali coding dia bisa masuk kemana aja, ya. Yang disebut cross platform, dia bisa jadi website ya, dia bisa masuk ke Android atau ke iOS juga. Nah, selanjutnya performa mendekati native. Jadi performanya ini mendekati native. Komunitas besar dan banyak library, live dan hot reloading untuk produktivitas tinggi. Jadi itu mengapa menggunakan React Native? Salah satunya dia sekali kode dia bisa masuk mana aja, yang disebut cross platform. Kedua, performa mendekati native, komunitas besar dan banyak library. Yang terakhir, live and hot reloading untuk produktivitas yang tinggi. Nah, di sini ada komponen utama React Native ya. Komponen utama React Native. Apa aja komponen utamanya? Yang pertama itu view ya. View itu apa? Kontainer dasar. Jadi tampilan view itu. Nah, yang kedua teks. Teks ini apa? Untuk menampilkan teks ya. Untuk menampilkan teks. Ketiga image, menampilkan gambar, touchable, elemen interaktif atau disebut button dan lain-lain. Itu komponen utama dari React Native. Ada view, text, image dan touchable ya. Selanjutnya di sini ada kelebihan React Native ya. Kelebihan React Native yaitu cross platform. Satu basis kode untuk Android dan iOS ya. Jadi dia satu cross platform, dia satu basis kode bisa buat Android dan iOS. Itu kelebihan dari React Native. Kedua, live reload dan hot reload ya. Ketiga, dukungan komunitas dan plugin melimpah. Jadi dukungan komunitasnya ini gede, besar ya dari React Native ini. Selanjutnya performa mendekati native. Dia performanya, tampilannya hampir mendekati native ya. Yang terakhir mudah di maintain dan integrasi ke proyek native ya. Itu kelebihan React Native. Yang
pertama cross platform ya, live reload and hot reload, dukungan komunitas, performa mendekati native, mudah di maintain. Itu kelebihan dari React Native. Nah, di sini ada kekurangan React Native. Kekurangannya apa aja dari React Native ya? Pertama, kadang butuh bridging ke native module Java, Kotlin, Swift ya. Kedua, update versi kadang menyebabkan breaking change ya. Jadi kalau dia update versi kadang menyebabkan breaking ya, break, istirahat ya. Nah, ketiga, dokumentasi tidak selalu lengkap untuk library pihak ketiga. Terakhir, debugging bisa lebih rumit dibanding web. Itu kekurangan dari React Native ya, ada 4. Nah, di sini ada arsitektur React Native. Arsitektur itu apa? Ya, arsitektur React Native itu ada 4. Yang pertama JavaScript Thread ya, atau logis atau UI ya. Kedua, native modules, akses fitur native. Ketiga, bridge, menjembatani komunikasi antara JS dan native. Yang terakhir, Hermes, ingin JS untuk meningkatkan performa. Itu arsitektur React Native. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh aplikasi yang menggunakan React Native. Apa aja contoh aplikasinya? Yang pertama di sini ada Facebook ya. Facebook itu menggunakan React Native. Yang kedua Instagram juga menggunakan React Native. Tentunya ketiga Discord juga menggunakan React Native. Pinterest juga menggunakan React Native. Bloomberg itu juga menggunakan React Native. Dan terakhir Shopify menggunakan React Native. Itu contoh-contoh aplikasi yang menggunakan React Native. Nah, di sini ada studi kasus ya. Studi kasusnya apa? Dari aplikasi Instagram ya, dari aplikasi Instagram. Mulai menggunakan React Native untuk screen berbagi foto. Jadi Instagram ini mulai menggunakan React Native untuk screen berbagi foto. Nah, yang kedua, performa dan UX meningkat ya dari Instagram menggunakan React Native ya. Yang terakhir, bisa share sebanyak logika antara Android dan iOS. Itu studi kasus dari aplikasi Instagram yang menggunakan React Native ya. Nah, di sini ada kesimpulan dari presentasi saya dari awal sampai akhir. Kesimpulan di sini React Native cocok untuk startup dan proyek lintas platform. Nah, yang kedua, kombinasi fleksibilitas React plus akses ke fitur native. Terakhir, belajar React Native, investasi bagus untuk masa depan mobile dev ya. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.